Baik, baik. Yang bisa menentukan sesuatu itu Islami sesuai syariat itu bukan pandangan awam, tapi pandangan ahli ilmu. Dalam Al-Quran, ayatnya jelas, ada 2 kali Allah menyebut, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, dan kita sudah hafal ayatnya, tanyalah kepada ahlinya, ahli ilmu, jika kamu tidak faham, tidak tahu. Benarkah berpakaian seperti mereka, berpemahaman seperti mereka, itu disebut dengan sesuai syariat? Jika saudara menjadi musuhan, jika jamaah menjadi bertengkar, jika mereka suka menyalahkan, masuk masjid, kemudian memandang orang lain yang berbeda pakaian, berbeda fikih dengan mereka, itu hina, bahkan dianggap sesat, ya. Apakah kemudian itu sesuai dengan syariat? Syariat yang mana yang mengajarkan seperti itu? Ya. Syariat mana yang mengajarkan berbeda itu nggak boleh, gitu. Baik, baik. Secara riwayat, jadi ilmu itu, sanad itu ada 3, ada sanad riwayat. Ada riwayat itu cuma menukil, copy paste lah ya, semacam mukhbir, pengkhabar. Ibnu Taimiyah mempunyai sanad yang lumayan banyak, tapi beliau sebelum umur 20 sudah langsung menjadi guru, akhirnya rihlah ilmiahnya tidak terlalu banyak, sebagaimana diindikasikan oleh Imam Subki. Beliau lebih banyak membaca, dan ini diakui oleh muridnya juga, namanya Zahabi. Sehingga ka'anna kulla syai' baina ainai, kata Zahabi. Ibnu Taimiyah ini hafalannya kuat dan sangat dikagumi, seakan-akan semua teks dia di depan dia. Jadi kalau dia ngomong satu teks, itu hafal dengan nas dan lafaz-lafaznya. Tapi Ibnu Taimiyah tidak mengikuti sanad fikrah dan sanad ruhiyah, kecuali di akhir umurnya. Ya. Sanad fikrah, sanad pemikiran, dan sanad ruhiyah, sanad tarbiyah. Sanad fikrah ini yang penting. Mungkin di antara kiai-kiai kita di Indonesia itu tidak tahu sanadnya kepada Nabi, tapi dia tahu sanad fikrah. Misalnya dia pesantrennya mana, dulu ngampusnya di mana, ngajinya kepada kiai siapa, tuan guru siapa. Itu sudah sanad fikrah, sanad pemikiran. Dan sanad pemikiran ini lebih baik, lebih penting daripada sanad riwayat. Muhammad bin Wahab juga sama. Secara fikrah, beliau tidak mengikuti gurunya Muhammad Hayat As-Sindi, tapi secara riwayat beliau mengambil. Muhammad Hayat As-Sindi adalah seorang mursyid. Ya. Dia mursyid Thariqah Naqsyabandiyah, namun hafal kutub sittah, ya, beliau ahli hadis. Beliau cuma ambil riwayat hadisnya, tapi tidak mengambil sisi keruhanian dan tidak mengambil fikrahnya. Hayat As-Sindi bermazhab Hanafi, tapi Muhammad Wahab kemudian seakan-akan tidak bermazhab, meskipun identik dengan mazhab Hanafi. Ya, wallahu a'lam. Salafi Indonesia lumayan agak lembut ya dibandingkan Salafi yang ada di Timur Tengah sana. Lebih adem lah, lebih ayem lah. Masih ada yang PNS ya kan, tapi mereka tidak bisa terima dengan bab perbankan ya. Bahkan perbankan syariah pun dianggap masih riba, apalagi perbankan konvensional. Jadi dalam pemahaman kita, riba pasti haram karena Allah mengharamkannya, ya, wa harramar riba. Tapi di masa Rasul kan tidak ada institusi namanya bank. Aktivitas produk-produk yang ada di dalam bank itu ada yang secara aktivitas mirip dengan riba, tapi kebanyakan tidak gitu. Maka bagi kita perbankan tidak mesti haram, ya.
hanya beberapa produk-produknya yang harus diperbaiki, dan apalagi sudah ada perbankan syariah yang sudah langsung dikelola negara. Ya. Adapun PNS, tentu teman-teman ada beberapa salafi yang ekstrim, itu menganggap PNS ini kalau tetap dalam PNS-nya, berarti dia menerima asas Pancasila, menerima Undang-Undang Dasar. Berarti menerima demokrasi. Bagi mereka demokrasi, Pancasila, Undang-Undang Dasar itu tauhid. Itu sebabnya mereka barangkali ada yang mengundurkan diri ya. Nah, ini bibit nih. Ini kalau ada yang ngomong begitu itu bibit daripada bukan hanya puritanis, tapi bisa masuk kepada ekstremis. Bisa-bisa nanti jadi pemberontak nanti kalau doktrin itu masuk. Maka beberapa waktu yang lalu ada ustadz yang disentil karena dia rekam jejaknya mengharamkan atau melarang nyanyian Indonesia Raya, ya. Tapi kemudian ketika diwawancara beda lagi. Jadi ternyata taqiyah itu tidak hanya ada di kelompok Rafidhah, tapi juga ada di kalangan Salafiyah. Kira-kira begitu. Tahu taqiyah ya pastinya teman-teman. Masya Allah, Kiai. Ini ada juga yang sekarang ini bertanya juga nih, Kiai. Karena banyak rujukan di Google, di yang lain, bahwa Syekh Al-Albani, mengapa kita beliau itu silsilah al-hadis as-sahih wa syai'un min fiqhiha wa fawaidiha seakan-akan menjadi rujukan utama di Google dalam menilai kesahihan hadis. Apakah benar beliau tidak memiliki guru? Nah, ini pertanyaan kayak perlu kita ini dua perjelas. Dua qadiyah, dua pertanyaan. Kenapa buku silsilah hadisnya Syekh Albani ini populer? Ya karena yang lengkap meneliti seperti beliau dan ringkas itu ya Albani. Cuma perlu diingat, teman-teman, orang yang belajar ilmu hadis, yang ta'amud, yang istilah, yang bertafannun dengan fan ilmu hadis, itu menganggap apa yang dikerjakan Albani itu biasa aja. Ini tanya aja kepada kawan-kawan pengkaji hadis, baik di kampus-kampus kita dalam negeri ataupun di luar negeri, yang mereka istilah, yang memang sibuk kajian hadis. Takhrij itu hal biasa. Yang dapat Syekh Albani kan mentakhrij lalu mentasdih, mensahihkan, mentadhif. Sangat standar ya, sangat standar. Dan bagi ulama kita, kenapa tidak ada orang yang mau menulis seperti beliau? Karena menganggap sudah cukup dengan penilaian ulama terdahulu, seperti Imam Suyuti. Bahkan kita dulu dikasih tahu oleh masyayikh kita ketika belajar Muqaddimah Ibnu Shalah, tidak ada yang sanggup, tidak ada yang mampu di zaman dia untuk melakukan itu, melakukan tasih dan tadhaif. Padahal mereka bergelar hafiz. Sedangkan Syekh Albani tidak hafiz. Lalu dia berani, itu sebabnya muncullah kontradiksi. Albani mengatakan ini sahih, tapi di bagian yang lain dhaif, dan itu diakui oleh murid-muridnya. Makanya muridnya kemudian melakukan pembelaan dengan menulis revisi Albani. Padahal kapan Albani merevisi kan nggak pernah. Ya, tidak ada namanya qaulun qadim atau qaulun jadid. Kalam dulu dan kalam baru kan tidak ada. Jadi bagi saya itu biasa aja, dan kita sudah cukup dengan apa yang ditulis oleh Haythami, Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahkan kita mentakhrij sendiri. Itu hal yang biasa bagi kami. Ya. Lalu yang kedua tadi, apakah benar Albani tidak berguru? Ada benar, ada tidak benar. Benarnya apa? Bahwa secara umum memang Syekh Albani tidak berguru secara mulazamah, kecuali kepada ayahnya, ada Syekh Al-Burhan dalam ilmu bahasa, dan di buku-buku tarajum tentang beliau hanya disebutkan 3 guru. Adapun dalam ilmu hadis, dia bukan ilmu hadis malah ya, dia dapat sanad riwayat dari gurunya Syekh Yasin, namanya Muhammad Raghib At-Tabbagh Al-Halabi, Mu'arrikh Halab, muhaddis Halab. Ada ahli hadis dari kota Aleppo, itu menjelaskan tentang sejarah Aleppo, dan beliau ahli hadis dan seorang Asy'ariyah, bahkan Sufi. Albani tahunya dia seorang ahli hadis dan pernah dimintakan oleh seorang syekh namanya Mubarak kepada At-Tabbagh, tolong dong kasih teman saya Albani riwayat hadis.
Dan ini diabadikan dalam buku Albani, Sahih Sunan Abi Daud. Dia mengatakan, Syaikhi birriwayah, firriwayah. Guruku dalam ilmu riwayat, Muhammad Raghib Tebakh. Jadi ada gurunya satu dalam ilmu hadis. Jadi tidak benar juga secara mutlak dia tidak berguru. Ada gurunya, cuma tidak semestinya seorang muhaddis gurunya ya banyak lah. Masa muhaddis gurunya cuma segitu. Bukhari gurunya 1000-an. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani juga ribuan, tapi yang dia tulis cuma 400-an. Banyak, harus banyak seorang ahli hadis punya. Kami ini mungkin ini terakhir supaya menjadi analisa kita juga. Pertanyaannya dari siapa ini, Jai Medra, bagaimana pendapat Kiai karena Makkah dan Madinah ini saat ini dikuasai oleh Salafi. Jadi bagaimana pandangan Kiai di sini? Ya, itu tidak masalah, teman-teman. Bagi kita, Salafi masih saudara kita, masih sahabat kita, masih al-ikhwah fiddin, ya. Meskipun mereka menganggap kita ini ahlu bid'ah, dan duduk bersama ahlu bid'ah, mendengarkan ta'limnya ahlu bid'ah, itu bid'ah, syubhat, kita tidak menganggap itu. Makanya orang Indonesia duduk-duduk di emperan, di zawiyah, di lorong-lorong, yang ada kajiannya syekh-syekh Arab yang mereka Wahabi, nggak ada masalah. Saya ketika di sana saya juga duduk, saya dengerin kajian, nggak ada masalah karena bagi kita jangankan Wahabi, orientalisnya kita dengerin gitu. Orang-orang yang berbeda agama aja kita dengerin, apalagi yang merevisi agama. Lalu bagaimana dengan Makkah Madinah sekarang di bawah kepengurusan mereka? Ya tidak ada masalah. Itu kan masalah politik aja. Politik tidak ada yang suci, teman-teman. Dan itu baru 1924. Kenapa tidak kita menghukumi seandainya kebenaran itu berdasarkan penguasaan terhadap pengurusan masjid, maka yang lebih lama siapa? Yang lebih lama ngurusin masjid selama Turki Utsmani, selama masa Abbasiyah, Saljuk, siapa? Ulama Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Ya. Bahkan kajian-kajian Ahlus Sunnah dengan manhaj Imam Asy'ari Maturidi Sufi itu baru berhenti belakangan, teman-teman. Dulu tahun 80-an ya masih ada majelisnya Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki di Masjidil Haram. Dan begitu juga ayahnya, kakeknya. Baru kemudian tahun 80-an ketika Syekh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dituduh syirik oleh murid bin Bas namanya Ibnu Maniyah. Nah, baru di situ kemudian dilarang habis-habisan. Dan sekarang ini sangat parah sekali. Ulama-ulama kita yang Ahlus Sunnah terpinggirkan, dan tidak boleh menerima tamu, tidak boleh buat kajian secara terbuka. Bahkan pertahanan terakhir kita yaitu Saulatiyah, itu sudah diganti kurikulumnya. Ya, walaupun saya yakin tidak akan merubah akidah ulama-ulama dan santri-santri di Saulatiyah. Ya. Jadi apakah ini jaminan? Tidak. Kalau dulu 1924 ya paling 2024, 2025 ada perubahan ya. Karena itu urusan Allah ya. Kita serahkan saja kepada Allah. Kita berakidah dengan akidah yang dulu ulama kita ajarkan berdasarkan sanad yang bersambung kepada Rasulullah, fikih yang terhubung kepada imam-imam, yang mereka juga terhubung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terjaga dari kecenderungan yang berlebihan. Nabi bersabda, halakal mutanatti'un, rawahul Bukhari, celaka bagi orang yang berlebih-lebihan. Maka jangan berlebih-lebihan dalam memahami agama, Allah akan merahmati kita. Demikian Ustaz dari saya, wallahu a'lam.